Ya, tak buka dulu ya Mbak Mun. Oh, Saya buka nggih. dulu ya. Oke, Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada Mbak Mundarti, teman kita dari SMA Kendal. Negeri Kendal yang saat ini Teknik Kesehatan Semarang, Iya, Poltekkes Semarang. Nah, yang yang ada mau di masuk Magelang. Teknik Magelang. Semarang, nggih, yang ada di Magelang. Nah, ini malam ini kita mengambil tema harus itu rekan materinya. Terus teman-teman kita eh, ajak bergabung juga. Nah, sudah diumumkan. Jadi mudah-mudahan nanti akan bertambah banyak yang bergabung di acara ini. Oke, monggo Mbak Mundarti. Ini ada Pak Sis, ada eh, Bang Zenuri, lalu saya, ada Mbak Amira. Monggo, kami persilahkan Nggih, Mbak Mundarti. Pertama juga harus ini dulu, harus eh, eh, Pak dulu ya. flashback. Iya, flashback Flashback. dulu waktu SMA itu ininya siapa, siapa itu namanya teman dekatnya siapa, sahabatnya siapa Oh, gitu. gitu. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Evi. Semoga semua sehat ya teman-teman. Mungkin sudah lupa dengan saya. Kalau saya cerita itu ya memang saya berada di SMA 1 yang sering satu kelas, terus itu Pak dosen ini Pak Yen. Oh. Ya, saya di Hmm. SMA-nya itu kelas berapa sampai saya lupa. Kayaknya dengan Pak Yen itu terus menerus itu. Siap, keingat terus. Ya, sehingga kayaknya ya. Terus yang kedua, urutan kedua agak banyak itu dengan Pak Edi itu. Pak Edi. Terus kemudian ya juga dengan Mbak Ani itu. Mungkin Mbak Evi juga saya kenal Mbak Evi itu karena depan rumah ya. Jadi depan rumah noh, depan apa SMA. Sering main saya ke sana, tapi nggak tahu Mbak Evi ingat apa enggak gitu. Sama Mbak Indah ya, Mbak Indah ya. Ya di Iya. situ. Jadi masih ingat rumahnya, masih ingat ya. Saya kosnya di Pak Joko itu ujung sungai itu ke situ. Nah, mungkin kalau secara perjalanan itu seperti itu, saya kalau SMA naik sepeda kalau masih kelas 1. Naik sepeda dari Kaliwungu ke mana itu, ke Kendal ya. Terus kelas 3 saya jadi satu dengan Mbak siapa? Mbak Riris gitu ya, ikut nebeng di sana. Mbak, Oh ya. ya satu kos yang kelas 2 saya dengan Mbak Sugiem. Kalau Hmm. ya, kalau tingkat 1 saya itu kosnya selain di Pak Joko dengan Mbak Wiwi itu sama Mbak Wiwi, Ning. Wiwi Wiwi, kecil, Wiwi Widianing Tias. ya yang kecil, ya Iya, yang sekarang di Tegal apa ya? ya di Selawi. Ya, terus kemudian saya kos pindah di Mbak siapa itu dekat rumahnya Mbak. Ribut apa ya? Ribut itu IPS atau IPA ya? IPA ya, gitu. Di UPS, UPS. Ya, jadi saya kosnya di gang situ lupa saya. Terus baru dengan Mbak Sugiem. Masih ingat saya teman Sugiem kita itu kalau nggak salah jadi guru di mana itu. Itu juga Mbak Sugiem. Berjalannya waktu saya dari SMA, kemudian sebetulnya saya masuk di IKIP Kimia. Ya, setelah masuk di IKIP Kimia karena bapak saya sakit, pengen anak saya jadi perawat, saya ikuti aja bapak saya. Saya masuk perawat di Karyadi angkatan pertama, kemudian IKIP berjalan, tapi berjalannya waktu dua-duanya saya nggak kuat dua-duanya. Karena kalau di kesehatan tuh padat sekali, sehingga saya menjadi perawat. Ya, berjalannya waktu jadi perawat, saya masuk pendidikan, menghindar menjadi guru, berulang kali ternyata jadi guru lagi. Saya tadinya masuk SPG sebelum SMA, juga kemudian akhirnya ke IKIP nggak jadi, akhirnya toh memang kayaknya jalan hidupnya menjadi pengajar sampai sekarang. Mungkin ngikut bapak saya guru SD.
Itu sedikit cerita. Jadi guru tapi melalui jalan yang berliku ya. Iya, seperti itu liku-likunya. Walaupun mungkin berubahnya guru, tadinya kimia nggak jadi, guru perawat, akhirnya berubah menjadi guru bidan. Sehingga perjalanan saya itu perawat hanya sampai 88, saya sudah sempat kerja di Rumah Sakit Telogorejo juga. Kemudian karena jadi guru perawat awalnya, kemudian 2001 saya jadi guru bidan, 98. 98 guru bidan karena saya lulus 94 itu sudah jadi guru bidan. Nggih. Itu sehingga cerita ini saya sebagian ilmu saya adalah bidan orang yang melahirkan sehingga ini Hmm. generasi siap. Nah, sebetulnya materinya banyak. Cuma mungkin nanti saya singkat-singkat aja kalau nanti dibutuhkan materinya baru saya kirimkan kalau ada yang butuh. Dalam generasi sehat itu saya memang saat ini baru ngetren adalah starting yang tidak terlepas dimulai dari remaja, hamil, bulin, ibu bersalin, nifas, baru nanti lansia. Gitu Mm-mm. maksudnya. Karena pikir saya ini kemarin Pak dosen bilang kita usianya lansia. Nah, boleh. Nah, lansia saya juga jarang mengungkapkan atau ngajar, tapi nggak apa-apa. Nanti masih bisa sharing bersama karena usia saya juga sudah mau lansia. Eh, saya mulai dulu ya, dikit-dikit ya. Oke. Mungkin nanti kalau oh itu mau dipakai monggo gitu ya. Ini saya coba share materinya banyak, tapi saya ambil inti-inti aja karena saya nggak sempat apa ya. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, kelihatan. Nggak sempat apa ya mengurangi ilmu. Jadi kalau ini biasanya saya pakai untuk masyarakat ya, untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi masyarakat juga nggak detail, dia dimiliki buku saja. Saya nyampaikan inti-intinya. Nah, ini intinya bukan untuk ke kita, tetapi untuk anak kita, cucu kita. Kan sekarang baru ngetrennya stunting, yang diangkat oleh pemerintah itu stunting. Walaupun stunting ini sebetulnya bukan hal yang baru. Nggak tahu mungkin karena proyek atau apa, ini sudah lama sekali kondisi di stunting ini, yang mana kondisi ini sudah dialami kalau orang tenaga kesehatan bukan hal yang baru, tetapi hal-hal yang sudah ini harusnya besar ya. Oke. Mm-mm. Nah, jadi bukan yang baru, tapi sudah lama, tetapi baru ngetren diangkat ya. Pedulian kita semua negara itu sudah mulai memperhatikan ini. Nah, bagaimana sih kita harus peduli stunting karena memang menyiapkan generasi yang sehat ya. Yang mana kalau kita sebagai nenek kakek ini kita punya anak-anak, itu yang kita siapkan. Kalaupun yang sudah punya cucu remaja sudah mulai harus disiapkan ya. Nah, apa sih stunting? Ini intinya kurang gizi yang sudah kronis. Kenapa? Karena adanya asupan makanan yang prosesnya lama, bukan tiba-tiba ya. Jadi dimulai sejak dari tentu kandungan ibunya sendiri sudah dimulai. Intinya seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba menjadi kerdil. Kan sering sekali melihat kerdil yang selama ini melihatnya daerah gunung, yang gondok endemik dan lain-lain. Tetapi kondisi ini sudah mulai diperhatikan karena anak-anak kita sebagai generasi muda ini harus kita peduli. Yaitu pada periode 1000 hari pertama. Tentu dimulai dari kehamilan sampai dengan 2 tahun. 1 tahun itu sudah 350, 9 bulan dan sebagainya. Ini sekitar itu ya. Hamil itu 9 bulan. Yang mana hamil ini tidak tiba-tiba muncul tetapi disiapkan sebelumnya. Nah, di sini ini kondisi kalau dibandingkan dengan kondisi yang tidak sehat ya. Ini dikatakan stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh itu besar, kembang itu kecerdasan. Jadi kalau anak itu butuh untuk tumbuh dan berkembang. Intinya seperti itu. Apa sih penyebabnya? Nah, ini yang dimulai oleh 5 fase.
Sehingga gimana sih kita nyiapkan generasi muda, anak-anak yang akan lahir cerdas itu dimulai dari ibunya. Nah, ini yang harus kita peduli. Jadi kalau bapak ya nanti memperhatikan istri. Jadi laki-laki ini punya peran untuk mulai membantu seorang wanita yang kadang menjadi konco wingking. Tetapi harus diperhatikan bahwa wanita itu akan menghasilkan generasi yang akan datang sehat. Nah, itu yang kadang-kadang lupa, terutama di desa-desa, ya. Nah, remaja ini yang harus kita rubah sekarang adalah yang sering terjadi adalah remaja makan yang apa ya, siap saji ya, apa namanya? Makan yang ya intinya Fast food. fast food ya, Hmm. seperti itu. Nah, ini harus kita rubah. Nah, yang starting sekarang aja ibu yang kemarin, bagaimana kalau nanti remaja yang akan datang menjadi kondisi yang seperti ini negara ini, gitu ya. Jadi harus dirubah bagaimana merubah makanan itu yang disukai dia, tetapi isinya adalah gizi. Variasinya seperti itu. Jadi memanage ya. Nah, hindarkan seorang remaja itu mengalami anemia. Nah, karena apa? Di mana ini sel darah merah itu kekurangan hemoglobin. Sementara hemoglobin itu yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh, ya, ke ke mana? Ke remaja itu. Nah, ini yang bisa dideteksi awal, udah bisa. Remaja itu sering pusing. Mungkin kalau di tangan-tangan kelihatan ditekan aja itu. Itu pucat apa tidak, di kelopak matanya sudah bisa dilihat, dibuka. Nah, itu sudah bisa dilihat. Ya, perhatiin seperti itu. Gimana sih gejalanya ini? Lesu, letih, lelah, lalai. Apalagi kok untuk belajar lah itu. Sakit kepala, pusing, matanya berkunang-kunang, mudah ngantuk, cepat capek, sulit konsentrasi. Nah, ini sudah belajar pun sudah terganggu. Pucat badan, ya Wah, kelopak mata, bibir. kalau itu aku ya termasuk aku. Iya, Ngantukan, wajahku ngantuk. sari-pasi, sering Usianya yang lapar. beda. Iya, itu normal Kalau itu nah yang tua. Nanti kalau kita belajar lansia. kalau dompetnya kosong, pusing. Eh, iya. Ini kan sudah mau berakhir ya. 10 menit lagi ya. Belum, masih 1 jam lagi. Oh gitu kok. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, tentu bagaimana sih diberikan tablet kan pada remaja program pemerintah itu, tapi sebaiknya adalah makanan yang mengandung zat besi ya, ada kangkung, ada apa hijau-hijauan gitu ya. Nih, setelah itu seorang wanita remaja kan ngalami mau nikah ya. Nah, nikah itu harusnya sehat, sehat keseluruhan ya. Nah, setelah menikah dia akan persiapan yang namanya prakonsepsi ya, menghadapi apa ya, konsepsi itu pertemuan sperma dengan sel telur. Nah, itu harus sehat ibunya ya, gitu ya. Nah, ini harus dipersiapkan karena apa? Masa pembuahan ini adalah masa yang sangat penting sekali bagi kehidupan selanjutnya. Ya, kemudian kalau terjadi kehamilan, nih ibunya sehat. Karena kalau bagaimana sih prakonsepsi harus hamil di atas 20 gitu. Karena kalau kurang 20 dia masih butuh nutrisinya sendiri untuk perkembangannya dia. Ya. Jadi kalau undang-undang perkawinan benar itu minimal 20. Reproduksi sehat untuk bisa umpama nikah kok sebelum 20 ya ditunda dulu. Sebaiknya begitu. Karena kalau enggak gizinya rebutan antara ibunya dengan bayinya. Intinya seperti itu. Tuh. Kok punyaan saya menghilang kenapa ini? Ada sesuatu. Kelihatan nggak ya? Yang kelihatan jenengan toy. Oh ya berarti menghilang ya. Apa share-nya nggak bisa ini ya? Kelihatan nih tempatku, Kayaknya mataku loh. Ah? kelihatan kok. Apa sih penyebab stunting lo? Saiki Oh metu ya kok. berarti kelihatan nggak? Buku Mendan. Apa Ya, kabar? baik. Alhamdulillah ini siapa? Mas Teguh. Teguh. Oh, Pak Teguh. Kita Yo. lanjut. Pak Teguh ini sudah punya ini anaknya remaja belum nih? Oke ya. Punya anak 5 tahun.
Oh, 5 tahun. Cucu 5 Sering dari tahun sama kok. Bude. Halo sama Bude. Oke. Siapa Pak? Ini. Kita lanjutkan. Oh, tadi mungkin kepecet apa ya? Ini prakonsepsi ya. Jadi kalau nikahnya tadi kurang 20, sebaiknya ditunda dulu agar sehat tadi ya. Setelah itu hamil. Hamil ini juga harus dipersiapkan gitu. Tadi kan 1.000 hari pertama ya. Hindari tidak terjadi anemi ya gitu. Kenapa sih? Kalau dia anemi, tadi kan darah itu mengikat hemoglobin yang akan membawa nutrisi. Kalau ibunya anemi, gimana gizi yang masuk ke janin juga akan berpengaruh. Jadi remaja jangan sampai anemi, hamil pun jangan sampai anemi. Intinya seperti itu ya, gelondongannya gitu. Dan juga ini karena ini masa yang sangat penting sekali, harus dijaga ya. Jangan sampai nanti terlalu capek atau biasa merokok atau makan yang tidak sehat. Hindari untuk tidak terjadi anemia. Gejalanya sama tadi, pusing, mudah lelah, gitu. Intinya seperti itu. Masa yang keempat sebetulnya dilalui dulu proses melahirkan. Proses melahirkan itu juga harus siap karena kalau anemia, ibunya mudah terjadi satu perdarahan. Kemudian yang kedua, partes lama itu melahirkan waktunya tidak normal. Jadi bisa macet dan bisa gizi yang ke ibu tadi sudah bayinya berkurang, ibunya berkurang, tenaganya berkurang sehingga persalinannya bisa macet dari lama sehingga muncul perdarahan. Maka akan ngancam nyawa ibu ataupun janin. Nah, kalaupun persalinannya lancar, ini kita masih berlanjut fase menyusui. Jadi bayi itu harus mendapatkan ASI, ya harus dilakukan IMD. Apa sih IMD itu? Yaitu menyusui dini. Nah, ini sering sekali sekarang sudah nggak asing lagi ini. Begitu lahir langsung ditetekkan ke ibunya. Kenapa kok harus ditetekkan? ASI belum keluar tapi kolostrum sudah keluar. Jadi biarkan ibu itu atau bu bidan atau di rumah sakit menempelkan perutnya bayi bersama ibunya. Satu, akan menjaga kehangatan bayi. Kasih sayang ibu dengan bayi itu ada. Karena kalau kita itu belajar bayi tidak mudah kehilangan suhu, karena kalau kehilangan suhu terjadi hipotermi sehingga di situ kondisi otak akan berpengaruh. Bayi akan mengalami depresi ya. Nah, di situ kalau kedinginan, nah suhunya bisa hilang melalui apa? Sama kalau di fisika itu. Konduksi menempel berarti dia bisa kalau ditempelkan menjadi hangat, kalaupun dia nempel di tempat yang dingin, maka dia juga kehilangan suhu. Terus kemudian evaporasi, kalau kita mandi kan ada air, kalau nggak dibersihkan dingin kan, apalagi kena air. Lah, air ketuban yang nempel pada bayi ini harus dibersihkan, karena itu menghindari suhu yang namanya evaporasi, konduksi, kemudian radiasi, radiasi itu mengalir. Ya, jadi kalau kalau bayi yang prematur gimana? Yang kecil-kecil, ya biarkan dia nempel di perutnya ibu. Karena dia akan mendapatkan radiasi yang mengalir. Kalaupun dia ditinggal, kalau kecil itu diberi botol itu. Kalau di desa-desa kecil ya. Kalau di rumah sakit mudah, ada lampu, ada alat-alat khusus. Tapi kalau tradisional, itu pakai botol yang dibungkus atau sinar yang kecil gitu. Nah, harus bayi itu selain kenapa sih kok harus IMD tadi? Ya, bayinya akan mendapatkan semua, otaknya akan berkembang dengan baik, kemudian kasih sayang ibunya apa? Karena kasih sayang itu akan merangsang perkembangan juga mental pada bayi ya, akan mendapatkan dia nggak stres ya, karena kalau dingin dia akan mengalami stres ya. Nah, IMD ini berfungsi juga untuk ibu. Kenapa? Karena kalau bayi nempel, nyusung itu menghentikan perdarahan. Sama dengan seorang laki-laki perempuan melakukan hubungan, itu juga akan menghasilkan apa sih? Sama, akan terjadi kontraksi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dia akan merangsang terjadinya oksitosin.
Ya, sama. Oksitosin itu hormon cinta, sehingga kalau melakukan hubungan itu adalah akan yang namanya cinta, hormon cinta itu hormon oksitosin. Kalau kebahagiaan endorfin. Nah, disitulah hormon oksitosin. Tapi kalau mungkin lansia sudah beda lagi ya, mungkin begitu ya. Nanti akan belajar lansia ini karena bapak-bapak dengan ibu-ibu akan beda. Kemudian ASI eksklusif ini harus full 6 bulan. Ya, kalau kita di Islam sampai 2 tahun, 6 bulan harus penuh tanpa diberi makanan apa dengan tujuan ASI ini bisa masuk semua. Gitu. Kemudian kalau posyandu ya datang bisa perkembangannya bagaimana dilihat. Nah, yang kelima adalah fase pada anak, yaitu ini orang tua muda yang memiliki anak usia ini 5 tahun. Tapi perkembangan yang sangat penting 1000 hari tadi sampai 2 tahun. Ya, karena kalau sudah lebih 2 tahun, kalau sudah terjadi stunting kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa hanya tambah berat badan, tinggi badan, tapi perkembangan kecerdasan sudah akan berpengaruh. Kenapa ini nutup-nutup lagi saya? Salah. Oh, sinyal saya mungkin ya. Nah, tadi ini 5 sasaran tadi remaja, hamil, anak, calon pengantin yang prakonsepsi, hamil, kemudian menyertai dan bayi. Ini ya. Ini Nah, fase orang tua muda. oke, belum nyampe. Ini masih muda ya. Minim informasi Halo? ekonomi. Ya, pola pengasuhan nih. Nah, kalau pola pengasuhan, jadi saat anak itu harus ada pola pengasuhan yang dilakukan ya. Tadi gizinya harus maksimal ya. Jadi ini mungkin makanan-makanan yang harus diperhatiin ya. Nah, hindari tadi calon ibu yang ternyata bisa menjadi penyebab stunting, kondisinya tuh bisa infeksi, pertumbuhan yang tidak bagus ya. Terlalu sering melahirkan juga nggak bagus nih. Mungkin karena ya cepat aja ya, kurang 20, 35 jangan hamil lagi, berat badannya usahakan tidak kurang dari 2,5. Bayinya lahirnya usahakan tidak prematur, hipertensi. Ini yang sering terjadi ibu-ibu kadang kan hipertensi, tensinya tinggi. Itu saya cerita sendiri. Iya. Sampai ke itu pointers yang habis ini Itu apa namanya? iya, Usia muda, ini pasangan muda. bapak-bapak ini suka sekali kalau bilang gini. Tadi sudah, uh, Ini tadi belum, ini sudah. belum. Belum, Ini belum. belum. Oh, berarti saya tadi Atasnya, bicara sendiri atasnya. di tempat lain ya. Atasnya, atasnya, atasnya lagi. Atasnya tadi tak lewati Nah, kok. nah, 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 nah. Mana? Atasnya. Ini nggak Bukan, usah bukan toh. yang ini. Nah, Aku ini langsung tadi di sini. Ini tadi di sini. tadi Mbak Evi itu. Ini tadi tak lewat aja kok. Oh iya. Mbak Ketua Sek lagi nggak nih? Hah? Lewatin Lewat Mbak wih. Ketua Sek. Nanti aja, lansia kan ada Masa gak nanti. kelewat wih, Vivi. Udah lewat nih. Wah, ini nggak melu Bang Dul, nggak dengokin Bang Dul. Tadi sudah itu, tadi sudah apa itu apa Ketua Sek. hormon oksitosin tadi ya. Hormon oksitosin itu yang tadi IMD juga hormon Kebahagiaan. oksitosin, kemudian itu. tadi bapak-bapak sudah ikut itu dampingi juga keluarnya. Ini loh tadi tak tanya gimana posisi lah. Posisi yang paling bagus ini kalau tapi wong ini lansia nanti beda ya. Ini untuk yang muda-muda aja. Berada di samping istri pada saat melahirkan intinya di belakangnya merangkul, mencium gitu karena akan merangsang hormon tadi ya. Hormon cinta itu hormon oksitosin yang akan memacu terjadinya kontraksi ya. Itu memberi semangat. Kalau belum melahirkan malah disuruh melakukan hubungan apa ya seksual. Kenapa? Karena laki-laki itu di spermanya mengandung prostaglandin. Ya, jadi kalau sudah tadi sudah dimasuk karena tadi tanya seks ya. Jadi kalau sudah usianya aterem, aterem itu matang ya 40 minggu, itu kok belum lahir justru untuk melakukan hubungan seksual ya. Kemudian di sini tadi adalah proses yang posisi melahirkan ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tadi tadi tanya baru sampai ini ya.
Terus tadi adalah apa namanya IMD dan sebagainya. IMD itu menyusui dini, keluarnya hormon oksitosin ya, agar lahirnya tadi normal. Terus pada saat persalinan didampingi suami, bisa dengan memacu itu memberikan kasih sayang, cintanya. Dengan cicium, disayang, sehingga eh, dengan ciuman itu sudah memberikan rangsangan yang namanya hormon oksitosin atau hormon cinta, sehingga akan memperkuat terjadinya kontraksi. Itunya seperti itu ya. Itu ya. Nah, itu paling bagus kalau mau di ini ya, asal nggak bidannya nggak ingin aja kepingin gitu. Ya. Nah, starting itu resikonya kalau jangka pendek bisa kematian, kesakitan ya. Tetapi kalau hidup ini yang diperhatiin adalah penurunan perkembangan yang akan berpengaruh selanjutnya kognitif ya, motorik, bahasa ya. Kalau kognitif berarti kecerdasan, motorik itu gerakannya ya. Gerakannya secara motorik fisiknya. Kalau bahasa berarti komunikasi ya. Tiga ini akan berpengaruh pada perkembangan yang harus diasah intinya gitu. Pengeluaran akibat kesehatan kemungkinan biaya perawatannya kalau sakit ya. Nah ini dampaknya starting ya. Oh mungkin kalau saya kok nggak memperbesar ya nanti kok ya anteng aja ya. Ini belum sampai lansia ya. Ini intinya adalah pendek ya. Jadi penurunan kapasitas belajar, perubahan penampilannya juga kecil, kesehatan reproduksinya terpengaruh ya. Pendek saat dewasa. Intinya gitu. Detailnya nanti bisa saya kasih materinya nggak apa-apa. Nah, kemudian dampak yang besar tumbuh kembang tadi yang akan berpengaruh pada kondisi ya tentu ekonominya berpengaruh, negaranya berpengaruh, kecerdasannya anak bangsa juga berpengaruh semua. Nah, bagaimana sih upayanya kita sebagai nenek atau sebagai ibu ya yang bisa harus ada ini 3A, asah, asih, asuh ya. Jadi harus diasah bayi itu melalui apa sih? Ya, stimulasi ya. Mungkin ibu-ibu sekarang cerdas, sudah pada pintar-pintar beliin mainan. Jadi ini merangsang kecerdasan ya. Ada usia perkembangan itu bisa apa ya. Ini untuk tumbuh. Karena kalau tadi sudah terjadi stunting, ini tidak mudah diasah gitu ya. Jadi agar diasah cerdas, kemudian harus juga memiliki kemudian asih diberikan kasih sayang ya. Diberi kasih sayang, belian tadi yang mulai IMD udah mulai masuk ya, emosi ya. Kemudian baru diasuh ya, fisiknya, biologi, imunisasi, kebutuhan nutrisinya. Jadi asah asuh ini tidak cukup di saat orang-orang tua aja, tetapi anak-anak kecil yang balita itu harus diberikan. Itu ya. Ini asah, detailnya nggak usah ya, karena biar biar ini ya. Ini tadi calon-calon makanan dan sebagainya. Nah, program pemerintah cukup ya, tak kira ya yang ini ya. Nah, ini makanan-makanan. Obat, vitamin yang harus diperhatiin. Cukup, saya lanjutkan lagi. Mungkin gantian dengan apa ya? Oh ya, tanda bahaya. Dikit-dikit ya nggak apa-apa ya, biar mengenal dulu ya. Nanti baru orang tua. Nah, ini saya kebetulan ada modul. Nah, ini maaf ya saya nggak ngedit nih karena saya cari kok ketemunya ini punyaan saya tahun 2019. Tapi saya akan menyampaikan intinya. Resiko yang dihadapi pada saat hamil ini kalau kita mau punya anak cucu diperhatiin ya. Ini primi muda. Jadi tadi calon itu diperhatiin kurang 20. Nah, diusahakan untuk bisa lebih dari 20. Kenapa? Di sini akibatnya akan berpengaruh pada janin. Balinnya belum cukup umur, perdarahan juga bisa terjadi ya. Jadi diperhatikan kalau ada perdarahan diperhatiin itu. Primi tuah juga nggak boleh lebih 35 ya. Jadi ya diusahakan untuk antara 20-30. Kalaupun itu hamil ya maksimal 35 ya. Karena banyak sekali kondisi yang terjadi pada kondisi di atas 35 ya. Jalan lahirnya juga kaku. Kemungkinan besar mendapat anak juga kadang terjadi cacat. Persalinan macet juga mungkin terjadi, perdarahan juga mungkin terjadi pada primi tua. Primi tua itu
ibu yang melahirkan pertama, tetapi usianya tua. Kemudian anak terkecil masih 2 tahun. Kenapa itu nggak boleh? Dia konsentrasi ibunya akan terbagi, gizinya terbagi, kasih sayangnya terbagi. Ibunya harusnya masih menyusui, tidak bisa menyusui. Jadi usahakan adalah lebih 2 tahun untuk punya adik. Kemudian primitua sekunder lebih dari 10 tahun ini, ya, belum pernah hamil. Nah itu juga resiko, ya, tidak lancar bisa perdarahan. Ini grande multi itu melahirkan lebih dari 4 kali, ya, karena kemungkinan terjadi kelainan letak, persalinan letak lintang melintang, robekan rahim, melahirkannya lama, juga terjadi perdarahan karena ototnya sudah berulang kali untuk melahirkan. Jadi otot itu kalau seperti karet nggak kencang lagi, karetnya mudah putus, itu intinya gitu. Karena ibu sering melahirkan. Sehingga kesehatan terganggu, kendor, perutnya menggantung seperti ini, terus kemudian dingin. Umur lebih 35, tekanan darah bisa tinggi, ketuban pecah dini ini air kawahnya pecah dulu. Persalinan tidak lancar. Tinggi badan kurang 145, juga hati-hati di sini. Tetap dia pengen hamil ya tetap hamil, tapi resikonya tinggi harus di rumah sakit ya, di SC biasanya. Ya, baik. Kehamilan dengan riwayat bermasalah diperhatiin, bayinya yang kecil. Jadi kalau hamil lagi itu diperhatiin, ya. Hamil kedua, yang pertama mengalami keguguran ini diperhatiin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak. Lahirnya belum cukup bulan, lahir mati, lahir hidup. Nah, kehamilan ketiga, Tanyang Lau juga mengalami keguguran lebih 2 kali. Itu yang diperhatiin. Persalinan yang lalu ya ditolong dengan alat nih. Contohnya umpama ada yang dilakukan apa ya? Perdarahan. Akhirnya tangannya masuk. Ini dilakukan berarti manual plasenta. Plasentanya tidak lahir. Ari-arinya nggak lahir itu dikeluarkan. Atau ibu yang diberikan infus biasanya terjadi preeklamsi. Ibunya bayi yang divakum, di forceps. Nah, itu dulu persalinannya lancar enggak lah, itu harus diperhatiin. Ini ibu yang infus, rahim, ya. Uri-uri ini tadi tindakan pengeluaran plasenta dengan vakum forceps tadi, bekas SC, karena kemungkinan berulang dan bisa robek intinya. Nah, tanda bahaya yang diperhatikan pada ibu yang menghadapi persalinan ini perdarahan. Sakit kepala yang hebat yang merupakan tanda-tanda tadi. Tanda-tanda tensinya tinggi atau yang disebut preeklamsi atau yang disebut apa namanya keracunan kehamilan, ya. Bengkak di muka, kemudian janinnya nggak bergerak, ini ya bahaya, ya. Ketuban pecah dini, air kawahnya keluar. Eklamsi tadi keracunan kehamilan, tensi yang tinggi, selaput kolapak mata pucat tadi yang anemia. Cukup. Masih sekarang giliran lansia. Ada yang ditanyakan? Bisakah lanjut? Bisa lanjut, Mbak. Oke ya, lansia ini nanti. Kok lansia? Kita giliran ini. Oke. Lansia, Dewi wis lansia yo. Lah, ini gongnya. Saya nggak pinter lansia, tetapi kita menyiapkan reproduksi usia lansia ya bagian kita ya. Sudah kelihatan ya. Nah, ini kita menghadapi usia kita itu 5. Kelihatan Mbak Evi? Kelihatan, kelihatan. Usia kita kan rata-rata sudah 58, 59 ya. Nah, ini kita harus menyiapkan kondisi yang seperti ini. Saya pun kadang nggak gampang juga ya. Nah, tugas perkembangan. Jadi kita harapannya sehat tadi tidak hanya bayi, yang tua pun harus sehat. Kan gitu. Kita termasuk ya mahal ya, masih mahal ya. Masih mahal tenaganya masih dimanfaatkan ya. Nah, ini kita sudah mulai fisiknya, udah beda. Tadi Mbak Evi bilang ngantuk-ngantuk ya. Ini kekuatan fisik kesehatan sudah mulai nurun.
penyusian diri pensiun ya. Mungkin sebagian teman kita sudah ada pensiun, penghasilan keluarga. Nah, ini juga sangat tergantung. Mungkin yang menikahnya awal seperti Mbak Evi ya, Pak saya ya, udah nggak mikir banyak mungkin seperti itu. Tapi bagi teman kita ada yang mungkin menikahnya di usia udah agak banyak sehingga saat sekarang anaknya masih kecil. Nah, itu mungkin akan beda. Terus kemudian usianya banyak udah pensiun tetapi anaknya masih kuliah atau masih SMA gitu ya. Nah, ini sudah beda. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan tentu itu yang dihadapi yang tidak tahu semua. Hubungan dengan orang-orang seusianya ya, mencari seperti kita ini kan membentuk hubungan ya, silaturahmi itu dalam ya memang sudah mencari siapa tahu teman saya dan sebagainya, makanya sudah mulai ada grup-grup SMA, SMP, SD gitu ya, si usia Ya. seperti itu. Nah, dalam rangka apa sih? Ya, dalam rangka adalah untuk membentuk agar kita itu bahagia, sehat, ya, agar tidak melangut sendiri dan sebagainya. Nah, faktor resiko yang mungkin terjadi itu ya masalah kesehatan jiwa, ya, kadang fisik yang buruk. Nah, ini mungkin kadang-kadang masa mudanya terlalu apa ya semangat untuk makan sehingga pada saat tua banyak penyakit. Sudah beda ya. Perpisahan, perumahan, transportasi yang tidak memadai, yang beda dengan kondisi sumber finansialnya berkurang, sudah mulai pensiun. Nah, itu kalau yang punya pensiun, kalau yang nggak punya, dia udah tua, dia harus bekerja. Nah, kita kan seperti itu. Tentu teman kita juga bervariasi ya. Dukungan sosialnya mungkin berkurang dari siapa? Dari saudaranya, atau dari temannya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada rasa minder dan sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan adalah teman kita. Jiwa sehat nih, dapat menerima kenyataan. Gampangkah itu? Tidak semudah. Ya, kadang bilang iya, tapi kenyataan yang dihadapi beda mereka yang dialami. Puas dengan hasil karyanya, harusnya kan demikian. Tapi apakah mudah itu yang sering terjadi. Merasa lebih puas memberi. Jadi kadang-kadang orang sepuh tidak mudah juga diberi. Ya, makanya kadang nenek-nenek itu masih bekerja. Nggak mau minta anaknya gitu. Dia masih ke pasar dan sebagainya. Dia merasa puas memberi kepada cucunya daripada dia meminta kepada anaknya. Itulah yang harus kita sadari. Sehingga nggak mau kalau suruh berhenti, kadang begitu. Secara relatif bebas dari rasa tegang cemas. Dia udah mulai apa ya? Nggak tegang lagi karena sudah nggak banyak tuntutan, nggak cemas lagi. Nah, ini berhubungan dengan orang untuk tolong menolong. Sudah mulai saya membantu orang, saya menolong orang. Itu aja yang dalam pikirannya. Mengambil hikmah dari kejadian buruk sebelumnya, masa-masa yang lalu, masa-masa di usia yang tua ini untuk mengambil sebuah kebaikan, ya. Mau nebus, intinya seperti itulah yang membuat dia itu menjadi sehat, ya. Jadi yang kurang ngaji, saya pengen ngaji seperti saya. Oh, saya belum menghafal, saya pengen menghafal. Saya dulu belum banyak menolong, masih sedikit rezekinya kesempatan ini. Saya dengan saudara saya yang dulu belum banyak membantu, saya inginkan. Oh, saya belum bisa, umpama orang tua sudah nggak ada, saya bisa alihkan ke orang tua dengan pakar dan sebagainya. Nah, itu sudah membuat kebahagiaan. Ya, mengalihkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif ya. Jadi sudah bagaimana sih kalau ada permusuhan dia menjadi penengah. Jadi memang sudah sebagusnya demikian ya. Jadi saya rasa orang-orang tua tidak lagi bersifat mengompori tetapi menyelesaikan masalah. Dan seharusnya adalah demikian. Kalau ada orang tua kok menjadi kompor, maka itu menjadi tanda tanya. Apa yang ada di dalam benaknya? Dia butuh pertolongan sebetulnya ya. Jadi rasa kasih sayang itu lebih besar pada usia tua ini. Nah, yang sering timbul adalah kadang, nah ini cemas. Nah, itu yang harus dihindari. Kenapa kok cemas gitu? Perasaan khawatir, takut, tidak rasional akan kejadian yang akan terjadi. Karena memikirkan, membayangkan hal-hal yang tidak-tidak sehingga akan membuat hal yang cemas. Sulit tidur sepanjang malam. Nah, ini harus kita koreksi diri. Apakah saya mengalami demikian gitu? Rasa tegang, cepat marah, sering mengeluh, ya, akan gejala yang ringan tetapi dibuat berat. Nah, ini yang justru memperburuk.
atau takut khawatir terhadap penyakit yang kita alami gitu loh. Kanker jantung yang sebenarnya tidak terderita ya. Sebentar ya, ada telepon. Assalamualaikum Pak D. Maaf Pak D, baru baru Zoom, baru ngisi materi. Nanti ya Pak D. Masih ngisi materi. Iya. Iya, maaf ya Pak D, nanti tak bel lagi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak D, Maaf ya, salam terganggu. buat Pak D ya. Iya, Pak D-nya di Jawa Barat itu, di Purwakarta. Cemasan yang dialami tadi, sulit tidur. Nah, ini kita merhati, kenapa saya nggak bisa tidur? Apa yang kita pikirkan? Banyak yang terjadi, saya nggak bisa tidur. Nggak mikir sesuatu, pasti mikir. Ya, jadi nggak mudah. Kadang saudara saya sendiri begitu, kakak saya sendiri juga begitu. Pasti ada yang dipikir gitu. Ibu saya sendiri juga begitu dulu, ya. Jadi seperti itu pasti ada yang dipikir. Nah, nanti dengan siapa dia bisa mengungkapkan. Itu seperti itu. Karena kalau sudah sulit tidur, badan lelah, makan sudah menurun, nanti jadinya sakit. Ya, itu seperti yang kita. Rasa tegang, cepat marah, sering mengeluh, kan gejala yang ringan tadi, hiperberat. Ya, sering membayangkan hal yang menakutkan, rasa panik terhadap masalah yang ringan, yang sebetulnya nggak berat, tetapi karena dirasakannya berat. Nah, ini perubahan sel tentu yang pasti tua akan dialami beda dengan muda. Selnya lebih sedikit, ukurannya lebih besar, ya. Sistem sarafnya sudah mulai beda. Respon khususnya dengan stres ya, nih mengecilkan saraf panca indera, kurang sensitif terhadap sentuhan, ya. Nah, makanya jangan, kalau ada sentuhan kok beda, ya. Memang begitu prosesnya, harus disadari, ya. Ini penyakit yang dialami bisa disebut Alzheimer, ya, yaitu lupa, ya, itu seperti itu. Ini lupa yang terjadi ini sehingga pendengaran. Ini Alzheimer nanti kalau dibutuhkan saya beri kalau masih cukup waktunya ya. Ada sedikit atau banyak membaca sendiri juga bisa ya, banyak materi ya. Kadang lupa, pikun, apa yang ini kan ya. Nah, jadi sistem pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan berkurang. Jadi kita harus nyadari ini ya. Kalau kita masih memiliki di usia lansia, saya kok masih bisa membaca, lakukan itu yang baik. Lakukan gitu. Oh saya ngajinya kurang, saya pakai. Oh saya kok pendengaran kurang, saya latih. Jadi bukan berhenti, ini semua dipakai terus ya. Makanya kalau umpama agama Islam ya, saya mendengarkan khotbah, saya mendengarkan Al-Quran, saya membaca, hatinya akan angkat tenang. Penglihatan yang dilihat yang baik-baik saja. Karena kalau yang jelek nanti membuat cemas, nggak usah lihat yang jelek-jelek, lihatlah yang membuat kebahagiaan pada diri kita. Kok lihat, oh itu politik dan sebagainya terlalu ini. Kalau bisa komentar silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau jiwanya nggak bisa, hanya emosional, ya kita doakan yang terbaik. Gitu. Nah, kecuali nanti kalau tiba waktunya saya harus milih orang yang terbaik, begitu. Dimensi fisik ini, proses penuaan secara dini, penyakit kronik diderita lansia, perilaku hidup sehat, dan memperlambat timbulnya gejala tadi. Ya, perawatan diri, memperlambat proses ketergantungan pada bantuan pengasuh orang lain. Mandiri, tanpa pembantu. Saya juga tanpa pembantu sudah lama. Tapi ya, kriterianya tidak lagi seperti dulu. Secukupnya gitu. Ya, jadi biar apa? Enggak terlalu pikun. Karena kalau hanya duduk, manis dan sebagainya bisa pikun. Gitu. Ini aktivitasnya nurun, mudah lelah, pendengaran, penglihatan, rambut memutih, kulitnya sudah kering, berkeriput. Nah, ini termasuk saya ini. Gigi-gigi sudah mulai tanggal, meradang, berjalan melambat, keseimbangan badan, gairah seksnya menurun. Ya, tak tahu kalau laki-laki mungkin beda. Ya, jadi kalau perempuan juga menurun. Tapi bukan berarti enggak, ya. Tetap ada masih proses gairah seksual tetap ada, hanya menurun
Itu seperti itu. Tentu harus dimengerti oleh dua pasangan itu ya, karena kalau enggak menimbulkan emosional kedua pasangan ya. Bagaimana sih bisa dua-duanya untuk bisa saling mengerti. Perubahan mental, sulit tidur, gelisah, mudah tersinggung, depresi, demensia ya. Sosial menyendiri. Ini yang hindarkan seperti ini. Tidak ada gairah hidup akhirnya karena merasa apa? Jauh dengan yang lain. Ini gangguan lansia yang mungkin perubahan fisik tadi, marah, cemas, depresi, keracunan ya. Ini butuh waktu untuk apa ya? Proses ini. Gangguan pengetahuan, hatinya, fisiknya, gerakannya, gangguan seksual, psikologinya, ini semua mudah stres, depresi, mudah cemas, mudah tersinggung ya. Tanda fisik tadi rasa panas, keringat pada vagina perempuan ini, perempuan yang menopause, ketidakteraturan. Tapi bagi orang-orang tertentu nggak merasakan. Seperti saya orang bekerja gitu udah merasakan. Nah ini orang yang sangat ini gejala rasa panas, kering udah dialami. Perubahan kulit nih ya, keringat di malam hari, insomnia, perubahan pada mulut, kerapuan. Ini rata-rata, tapi tidak semua orang mengalami, sangat tergantung bagaimana sih menghadapinya gitu. Gitu. Ini gangguan vasomotor, tubuh terasa panas, fungsi kognitif ya, mudah lelah, turun motivasinya, ketajaman mental, keluhan depresi, itu seperti itu. Adanya penurunan tulang sendi, impoten, dan lain-lain ya. Sulit dalam berkemih, nyeri saat berkemih, menetesnya urin. Nah, itu bapak-bapak sering juga alami. Gejala menopause tadi udah ya, depresi, kurang percaya diri, mudah tersinggung, sulit bersensasi, daya ingat mulai berkurang, gairah seks, murung, cemas. Kalau vasomotor, keringat banyak, dingin, sakit kepala, berdebar, dan seterusnya ya ini. Ini gangguan siklus menstruasi. Ini sistem ada kardiovaskuler, jantung, ya, suhunya tadi yang panas, tip-tip tadi ya, tip ya. Ini gangguan. Terus cukup ya. Mungkin tadi ada satu yang apa sih yang resiko terjadi. Masih ada satu yang Alzheimer tadi ya, karena mungkin kadang lupa. Ini saya buat tadi, tapi mungkin juga banyak materi jangan sudah mengenalnya. Apa sih Alzheimer itu? Nah, tadi Alzheimer orang-orang yang dialami di usia tua tadi ya. Kondisi otaknya mengalami penurunan progresif ya. Aspek mulai dari ingatan. Jadi kita maklumi, oh dulu kok bapak saya gitu. Sekarang kita udah usia tua, oh ngalami gitu ya. Lupa naruh benda, kognitif nih, kemampuan berpikir, bicara, dan perilaku. Jadi pasangan itu harus bisa saling mengerti karena yang mengalami itu siapa dulu gitu. Jadi maklum, harus ada tertawanya. Kok lupa, ternyata lupa naruh, jangan dibikin emosi ya. Ini asal orang-orang juga bisa terjadi muda. Sebagian besar sih di atas 60 tahun ya. Naruh kacamata di dahi Lupa. aja dicari toh. Kacamataku mau nang ndi jebule Lempeng aku dicari, ngono. pulpen di satu dicari. Iya, betul. Nggak tertawa saja kalau ngalami itu. Jadi jangan dibikin apa ya emosional. Kadang kita tertawa sendiri itu salah satu apa ya? Salah satu obat kita bahagia. Oh iya ya saya lupa. Astagfirullahaladzim ya. Nah ini akan mengalami gangguan daya ingat ringan. Contohnya sulit mengingat nama benda. Malam ya. Namanya siapa dulu? Teman saya siapa? Aduh siapa? Di otaknya ada, tapi diucapkannya sulit. Ya maklum saja. Ini belum lama penyakit ini dapat memburuk seiring waktu, membuat yang pengidapnya tidak mampu melakukan aktivitas ya. Yang sudah parah ini dapat membuat mengidapnya linglung. Nah, itu diusahakan tidak mengalami demikian gitu ya. Sedikit langsung dilatih otak kita.
Ini karena apa sih protein otak gagal berfungsi secara normal. Tadi kan mengalami demikian ya. Ketika neuron rusak, sel otak kehilangan koneksi. Jadi sel-selnya itu nggak ada koneksi gitu loh. Akhirnya bisa mati gitu ya. Ini protein yang menjadi penyebab ini bisa beta. Ini saya juga belum belajar. Ini tadi barusan aja nyari ilmu. Ini saya apa sih ilmu ini penyakit ini saya cari ya. Membawa nutrisi ini kalau neuro kan neuro itu saraf ya. Ini beta amiloid, ini protein menimbulkan efek racun. Ya, ini cuma yang seperti apa antara sel otak ya. Neuro ini protein berperan membawa nutrisi ke otak ya. Jadi neuro itu ke saraf-sarafnya, yaitu yang enggak akan mengalami gangguan. Faktor resiko ini bisa usia. Nah, ini yang kita perhatiin. Faktor resiko ini yang tak merah-merah ini. Usia ya, resiko Alzheimer ini semakin meningkat berjalannya usia akibat pola hidup yang tidak sehat. Jadi pola hidup yang sebelum-sebelumnya, tetapi dialami di usia tua, ya. Entah itu makanan dan sebagainya. Riwayat keluarga kalau ini nggak bisa dicegah karena itu faktor genetik keturunan, ya. Mau tidak mau sudah ada ini 1% mengidap. Sindrom Down itu juga sudah kelainan bawaan oleh apa ya, oleh gen, ya kromosom itu ya. Kalau kita kan ada 46 kromosom, yaitu kromosom 21 ini yang mengalami kelainan terjadinya sindrom Down. Itu sering terjadi. Tapi selama nggak ada sindrom Down di keluarga itu, ini banyak faktor keturunan ini. Biasanya begitu. Nah, kita yang kembali lagi nih, jenis kelamin ini wanita lebih lebih tinggi dibanding pria. Lah, ini pria lebih ini ya, wanita lah. Kita wanita-wanita ini harus dilatih nih. Kalau pria agak lebih aman ini. Gangguan kognitif ya, mengalami masalah memori yang bersifat berkembang menjadi demensia. Akibat ini akibat Alzheimer ini ya. Trauma kepala juga bisa berpengaruh ini ya. Cedera karena olahraga, kecelakaan, operasi, nah ini bisa terjadi. Polusi udara ya, mungkin yang terlalu padat ya, nah, dari beberapa kendaraan itu bisa, atau pabrik bisa berpengaruh. Konsumsi alkohol yang berlebihan itu juga bisa berpengaruh. Tapi kalau kita kok enggak semua lah, kita yang perhatikan di usia aja. Wanita saya, pola tidur yang buruk, yang tidak memiliki kualitas ya. Jadi tidur panjang tapi enggak tidur-tidur. Makanya kalau mau tidur buat kenyang aja dulu, apa-apa karena eh, atau minum sesuatu yang membuat dia kenyang langsung tidur, atau olahraga ringan tapi jangan membuat segar deh, namanya olahraga yang membuat segar tidak bisa tidur. Baca baca Al-Quran itu cepat ngantuk kalau baca sesuatu juga begitu. Gejalanya sering perkembangan penyakit pola hidupnya yang dijalani. Ini menurunnya daya ingat, pikun, fungsi otak dan fungsi otak yang mengidapnya. Pikun ini gejala awal saja. Jadi kalau pikun gejala awal, semakin penyakitnya berkembang maka akan muncul. Itu. Ya. Gejalanya ini, gejala kehilangan memori, ingat, mengulang pernyataan dan pertanyaan. Sering kan menjumpai kita, tanya lagi gitu nenek kita. Melupakan obrolan, janji pertemuan, lupa janji dengan siapa. Maklum kalau orang tua itu, ya kita maklum gitu. Lupa meletakkan benda, tersesat di tempat yang dikenali ya. Kalau nenek-nenek pergi jauh, ya hati-hati. Makanya kalau kita nanti kalau sudah tua, jangan pergi sendirian. Intinya kayak gitu. Lupa nama anggota Ini sekarang udah keluarga. tua. Sekarang belum lah, masih berlanjut, masih semangat muda kok. Oh, semangatnya iya. Lupa nama benda Semangatnya yang ya, tapi iya, pikunnya nggak bisa ditipu ya. iya itu fisik ya. Merasa bisa semua, ternyata beda. Loncat rumah sana bisa, ternyata fisiknya nggak bisa. Nah itu otak kita itu kemauannya tinggi, tapi fisik kita yang beda. Lupa, sulit mengungkapkan pikiran, ya kadang demikian. Gejala kehilangan nalar berpikir, nih sulit konsentrasi, sulit melakukan dua pekerjaan sekaligus. Ya dulu kalau masak, nyapu, apa mesin cuci nyala, semua bareng.
anak diurusi sambil nonton anak jalan. Sekarang saya udah agak lembat, masih nyuci, masih masak, masih bisa. Tapi mungkin sambil nyambil yang lain. Tapi ngurus yang lain sudah ada lambat, tentu akan beda. Ya, tadinya cepet, sekarang berkurang. Harus disadari itu ya. Oh, saya udah berkurang gitu. Salah membuat penilaian dan keputusan. Jadi ya kadang demikian. Maklum gitu. Mengidap mengalami penurunan kemampuan dalam membuat keputusan. Jadi kalau sudah tua usianya ya, makanya kalau mau jadi pimpinan di atas sudah usianya 70 itu yang resiko masuk akal. Ya, mengenali pakaian kadang tidak sesuai dengan tema acara, kadang begitu. Merencanakan melakukan tugas harian, mengidap membutuhkan rencana. Ya. Seiring dengan perkembangan penyakit menjadi sering lupa ya melakukan aktivitas sederhana, berpakaian, bermandi itu. Gejala perubahan kepribadian, depresi, apatis, depresi itu sedih ya gitu. Tapi nggak boleh terlalu lama. Apatis, acuh tak acuh, tidak mau bergaul, perubahan suasana hati. Jadi khawatirnya gitu. Mungkin pasangan ditinggal salah satu, kemudian menjadi depresi, tidak percaya pada orang lain, karena tadinya percayanya hanya pada pasangannya saja. Perubahan pola tidur, delusi ini kondisi peneritanya dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Kadang-kadang sulit sudah membedakan. Selesai, ada yang ditanyakan atau ada kita ada diskusi bersama saran-saran. Sampun, kita menghadapinya gimana sih? Gitu. Tadi mengelola fisiknya berarti kita harus gimana? Makanannya cari makanan yang sehat. Tidak lagi kita butuh makanan enak-enaknya itu hanya sementara cenderung kita cari sayur-sayuran. Tapi ya nggak gampang juga ya. Saya sukanya juga ngemil, gorengan gitu. Cuma tahu diri gitu, dibatasi gitu. Itu seperti itu. Bagaimana sih psikologi? Ya, kita kalau kemarin tadi saya harus menggantikan dengan apa sih? Oh, kalau saya pakai untuk ngaji biar tenang, saya pakai untuk ini gitu. Nek Saya durian buat kan enak dan sehat kan? wah enak sekali kalau itu. Tapi jangan banyak. Tetap enak itu nek durian. Sehat Tapi ya ya. ya, ya nggak sehat lah kalau banyak. Kalau Kalau cuma berlebihan sepongge, ya, tapi kalau kalau cuma berlebihan ya. kalau cuma sepongge cukup. Kalau aku keterlaluan, kasih terlalu dikit itu. Kan sepungke. Jangan satu durian dihabisi sendiri lah. Bagi-bagi Ya, nih banyak dengan delima. durian itu enaknya makan rame-rame. Ya makanya rame-rame beli durian dipakai bersama gitu, jangan dimakan sendiri, nggak enak itu. Makan rame-rame wong limo ya tukune limo ngono kan. Oh gitu. Satu dibelah baru kedua. Sing enak itu keroyokan kok. Satu-satu pun nggak Iya, siji dibuka nikmat. wong limo terus sijine sampai limo ngono lho Mas. Wah, nanti Iku berarti tak sehat. nggak sehat lah. Oke, Mbak Oke. Mundat. Udah jam berapa? Kayaknya jam 9 Sampaikan plus, tidak maaf ya, terlalu panjang ya. stunting dan lansia. Ayo, siapa yang mau tanya silakan. Ayo. Di sini ada Orang Om lansia gimana Lubak. sih gitu Tadi sih ada boleh. Om Teguh ya, tapi nggak tahu Pak Ses juga nggak masuk lagi. Tadi ada Mm-mm. Mbak Safa sebentar mampir, tapi udah keluar Mm-mm. lagi. Gak Ini apa-apa. aku sopo ya, Tuki ya? Aku Aku ki sopo. siapa ya? Enak keluar kok si Mbak Safa. Ini Pak Lubab ya ada. Udah lama nggak Ayo ketemu silakan ya Om Pak Lubab, nanya Om Lubab. Lubab. Ya aku tertarik sama hubungan seks tadi itu loh sebetulnya. Oh gitu. Lah, 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 Hormon lah. cinta tadi ya. Bisa Cinta detailnya oksitosin. enggak? Hah? Detailnya gitu loh maksudnya. Tuh, terus dipraktekkan kok takut Detailnya detailnya piye, gimana Coba detailnya sih? ngerti kon orang yang piye salah meneh. kan prakteknya. Detailnya kon piye meneh. Tapi yang meneh mesti wis do ngerti toh, wis pinter-pinter kok. Tadi wis katakan Wis hormon gorong cinta, hormon oksitosin.
Nih, kalau sudah masanya Mbak Evi dengan saya udah beda. Tapi ya tetap harus bagaimana sih? Ya harus dijaga gitu. Tuh ya tadi. Harus tadi gimana? Ada hormon cinta tadi. Hmm. Ini Pak dosen. Aku siapa? Halo Ya, Pak dosen, nggak kelihatan wajahnya Suaranya saat belum tadi. dinyalain. Tiwas betul aku loh. mau Mm-mm. nanya. Aku mau nanya Iya, Mbak Nah, Munarti. iya. Ini kan aku Selamat kan bisa ya. eh, anu aja apa namanya konsultasi ya. Mm-mm. Aku kan indung telur udah diambil satu nih, indung Ya, telurku tinggal satu ya. tinggal satu Heeh. karena waktu operasi kista itu Mm-mm. kistanya diambil nempel di rahim Ya. apa Nempel waktu di rahim dibuka apa nempel di sel telur? nempelnya di rahim Di nempelnya rahim. kista Mm-mm. itu nempel di rahim. Ya, terus Lalu, diambil. lalu diambillah kistanya itu. Nah, Mm-mm. pada waktu ngambil kista itu katanya ya aku sih Mm-mm. karena Seterusnya? di biusnya cuman separuh, jadi aku masih, Mm-mm. hah? Tahu, masih Aku tahu. masih ini masih samar-samar denger itu, Iya. masih samar-samar denger kok indung Seterusnya? telurnya yang satu Heeh. kena Heeh. infeksi yang satu masih bagus gitu. Ya udah ambil aja Mm-mm. yang kena infeksi itu. Ya. Nah, aku nggak tahu ya, maksudnya si dokternya itu kok kemudian memutuskan untuk mengambil indung telur. Jadi kan Mm-mm. cuma satu. Terus dia ngomong gini, Bu nanti kalau apa Mm-mm. namanya indung telurnya udah diambil satu kan hormonnya jadi nggak berimbang, nggak imbang. Ya. Mm-mm. Terus Ya, ya maksudnya intinya mungkin gimana gitu ya? kemungkinannya terkena Mm-mm. apa penuaan dini lebih Oh gitu. cepat. Mm-mm. Lalu apa macam-macam lah kayak. Ini Ya, aku yang ini banget, yang terasa banget itu di tiba-tiba berat usia. badanku naik 12 kilo Heeh. dari Heeh. 2015. Biasanya udah Mm-mm. stabil. Nah, kuwi piye kuwi Ben Hormonnya keseimbangan seimbang. hormon, Oh gitu. keseimbangan hormon yang seharusnya kita kan kayak di-cut gitu kan, karena Iya, indung telurnya boleh. diambil Heeh. satu gitu. Kuwi piye kuwi biar hormonnya Oke, ya nggak terlalu totot gitu. jeblek lah. Heeh. Nah, hormon sel telur itu kan menghasilkan telur. Mm-mm. Estrogen ya, hormon Ya, estrogen ya. itu ada estrogen, progesteron, dan lain-lain. Mm-mm. Kalau Mm-mm. sudah tua, ya seperti tadi telurnya kan sudah nggak keluar lagi. Mm-mm. Kalau tadi masih muda, memang masih pakai, masih keseimbangan dan lain-lain dipakai. Karena Mm-mm. hormon itu akan memberikan pengaruh pada uterusnya sama pada daerah payudara gitu. Tetapi karena sudah lansia, sel telurnya habis gitu loh. Kan sudah nggak menstruasi. Jadi Iya. hormon yang dihasilkan itu karena sudah nggak menstruasi juga berkurang. Sama Mm-mm. aja yang lansia gitu. Mm-mm. Kecuali Mbak Evi masih muda, itu berpengaruh. Ya seperti orang tua tadi. Nah, kalau sudah lansia, berarti kan dua hormon tadi kan bilangnya kalau diambil satu penuaannya cepat. Iya, karena hormonnya tinggal satu. Tapi kalau kita sudah usia tua ini lansia, kan sudah nggak ada sel telur lagi. Padahal sel telur itulah yang nanti pecah dan sebagainya menghasilkan hormon tadi. Sehingga menurut pengetahuan saya itu sama aja, nggak masalah. Karena lansia ini adalah sudah tidak ada proses hormon tadi, sel telurnya udah habis, nggak menstruasi kan. Ya memang nggak usah dioperasi pun itu berkurang, Mbak Evi. Kecuali kemarin Mbak Evi masih muda, tahun berapa itu masih muda, masih Ya, dipakai. saya saya Heeh. operasinya tahun 2015. Ya, itu Waktu kan itu kan masih masih muda, masih 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 men. masih apa namanya masih mens. Ya, masih men itu berpengaruhnya adalah percepatan dari menopause tadi. Tapi bukan berarti berkurang menjadi berhenti enggak. Kan kalau sel telur itu ada dua, itu gantian. Eh, Setiap bulan gantian yang kanan, tiap bulan gantian yang kiri. Pada saat Hmm. tertentu dia bisa sel telurnya lepas bersamaan sehingga terjadilah kembar tapi nggak sama. Itu Oh yang gitu ya. terjadi. Ya,
gitu. Jadi normal adalah keluar tiap bulan. Tapi kalau sudah Iya, iya, iya. lansia, yang punya 2 pun sudah Ya, sudah berkurang, enggak, sudah berhenti. walaupun punya 2 juga enggak fungsi ya. Iya, iya, sudah nggak main lagi kan. Hormon kita masih ada tapi sedikit. Intinya seperti itu. Jadi tetap tua, ya. Ya tetap tua. Makanya secantik-cantiknya ya tetap tua. Itu Oke, alaminya oke. demikian. Jadi kalau pengen istrinya selalu cantik, ya bayangkan saja secantiknya saat muda. Gitu. Bayangkan saja secantiknya baik hati saya. Gitu ya Bapak-bapak ya. Iya. Iya. Monggo Om Jen, Oh, Om iya. Lubab kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Mundarti ahli Mm-mm. kesehatan. Kalau aku bilang, aku yang cantik toh Pak, gitu. Ya gitu, ya gitu. Kalau Bang Dul yuk guyu senyum-senyum gitu ya, ada sesuatu yang mau ditanyakan ya Bang Dul. Nah, ya, aku mesti gitu kok bilangnya kok. Nanti Nah, ya sama, itu. suamiku bilang, oh iya istriku yang tercantik, sama suamiku yang tercakep, kan gitu. Kalau fisiknya kan jelas mesti berubah. Tua, iya. Cuma kan rasa ini loh, cara mempertahankan rasa supaya Uh-uh. fisik Mesti itu berubah, uh-uh. tapi rasa tetap gitu loh, Mbak Mun. Jadi kan. Rasa yang mana itu? Rasa itu ada di rasa tiap orang, kan gitu ya. Tergantung yang merasakan dan juga tergantung karena kan pasangan 2 pasangan yang saling mengerti gitu loh. Nek rasa ki yo sing ngerti yo ming 2 Lah orang ya toh kuwi ya dan mau tahu 2 itu orang kan yang nggak tahu. ngerti tadi bilang. Ora iso Dia kan bilang dikonsultasike rasa. kuwi. Itu no problem sebetulnya gitu. Jadi cara mengatasi no problem setiap orang sama. Makanya kalau wanita tadi menopause, ya jangan membuat apa ya, buatlah kebahagiaan sehingga akan rasa itu akan ya memang tidak sesama dulu, tetapi tetap ada rasa. Jadi seperti itu ya. Jadi karena apa? Mungkin bapak-bapak dengan ibu-ibu nggak sama Mbak Evi. Karena bapak-bapak ini tetap berproduksi, produksi terus dan Sampai sebagainya. usia berapa andropos? Wah ya terus tergantung ini itu. Kakek-kakek pun kan masih bisa menghamili juga kan. Iya, ya masih. Yang membedakan adalah fisiknya. Oh. Nafsu masih ada, fisik masih ada. Yang menurun nanti adalah proses fisiknya itu yang akan lebih melemah. Intinya seperti itu. Jadi kan tetap ada keinginan dan sebagainya tetap ada. Itu seperti itu. Saya hilang ya? Oh enggak hilang. Ya, Mbak Jadi Mun seperti itu. yang tadi lah, yang kita Mm-mm. seprofesi ini, yang berkaitan Mm-mm. dengan Alzheimer tadi itu loh. Ini kan Oh iya. masih Mm-mm. 7-8 tahun ke depan kan kalau saya. Nanti kalau 7 tahun, oh sudah tadi 60 tahun ke atas lansia tadi kok. makanya, ya itu kalau 7 tahun itu kalau tidak Makanya nggak usah cemas aja, dijalani aja. Loh, kalau sudah tadi tanda-tanda itu kan Mm-mm. sampai Silakan lupa Pak itu. kita tahu. Ini magelangnya oke. Oh, Mbak. Kalau Wah, sampai itu lupa-lupa kan jadi repot toh. Kita kan mau ngajar gitu toh. Mm-mm. Materi sudah disiapkan gini-gini lupa kan gitu ya. Nah, itu padahal kalau nanti Nah, sampai guru besar itu 70 loh. iya. Nah, itu kan gimana ini tips-tips untuk bertahan? Saya lihat itu profesor-profesor pasti berkurang. Cuma dianya itu punya asisten. Oh, Kita masih bisa sih, Pak. Yang buatkan asisten, tapi saya juga nggak punya asisten. Otaknya kita jalan kan? Otak iya kita tetap kalau jalan. Logika kita main itu. Heeh. Coba aja dilihat. Memang ada orang-orang tertentu, iya, dia ada profesor sudah ini, dia masih ingat. Dia pasti rekaman sebelumnya ada. Kalau saya rasakan tuh yang jangka panjang tetap masih. Iya Cuma kan? yang jangka Gitu. pendek ini yang sering-sering apa ya kelewatan Lupa. gitu loh. Ya, ilmu-ilmu baru. Iya. Kalau mungkin jenengan ilmunya di umum, kalau saya sih pakainya masih logika badan tubuh. Saya nggak pernah yang namanya menyiapkan materi. Kalau ada, ya udahlah templek-templekkan, tapi hanya logika aja bermain. Tapi kayak ini tadi saya baru bikin tadi.
nggak sempat lagi. Kalau kita ngajar kan nggak sempat lagi ya. Iya, kalau Eh, kalau full. anu sih sama aja, nggak Ya masalah kalau sih. profesor kan ini pinter-pinter, nggak sudah cerdas. Kalau Pak Yen Nah, ini yang kan sudah yang repot profesor. yang detail, terus butuh Heeh, teknis, butuh sesuatu hal yang heeh. apa itu mengingat betul lah itu agak repot. Tapi kalau bicara yang sifatnya Logika ini bisa. bisa, iya. Kalau mengingat memang lupa. Iya. Nah, itu dia. Tapi sekali lagi kita berpikir gini Pak Yen. Saya mikir, itu yang baca Al-Quran bisa hafal 70, bisa 40 juz. Pasti dia bisa kan menghafal? Saya nyun sewu nyelo. Mm-mm. Ya. Saya ini Mm-mm. mau ada tugas patroli dulu. Udah Oh diaminin iya. sama teman-teman. Pak dosen, Pak Lubab, saya serahkan Mbak Mundarti pembicaraannya ya. Iya, Nyun sewu soalnya memang jam oke, tadi oke. janjiannya Mbak jam Mun, ikhlas kan? 1. Enggak Masih apa-apa, diteruskan Pak. monggo. Enggak Monggo masih apa-apa. diteruskan. Nggih. Saya Oke, mundur monggo diri Matur dulu. nuwun. Saya kalau Nggih. malam agak ini, kalau enggak jam kerja enggak apa-apa, masih bisa. Assalamualaikum, matur nuwun. Waalaikumsalam, sehat selalu ya, Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. lancar ya Nggih. Mbak Evi. Kok malam-malam Amin, patrolinya amin, ya? amin. Amin, nggih. Mm-mm. Oke, selamat kerja ya. Ya itu Ah, tadi yang Anda ya itu lanjut tadi ya. lah. Ya kita memang begitu, kita sadari aja Pak Yen. Iya Kalau maksudnya supaya mengurangi tidak cepat-cepat gitu loh. Akan diasah nutrisinya, Pak, apanya kita itu loh yang perlu di. panjenengan diasah aja, Eh, tetap tetap berkurang, tetap beda. Pak Yen kan sudah lihat itu yang usia 70-70. Mereka masih pintar, saya lihat gitu. Berarti kan dia otaknya diasah terus. Karena apa? iya, Karena ngajar. Kalau ngajar kan berarti tiap hari dia iya. sama. Saya banyak lihat murid-murid saya usianya itu baru 35, 38 di lapangan, Mbak. Dia nolong memang lancar. Tapi begitu sekolah gitu, Bapak saya terus terang nggak ngambil profesi. Mereka tuh ngambil profesi. Saya tanya, sudah kelihatan tua. Tak tanya, logikanya juga kurang berjalan. Kok lupa? Mbak usianya berapa? 38. Gitu. Jadi Oh. masih muda itu, ayo diasah, kamu harus bisa gitu. Bumun berapa? Berapa Bumun? Ya, bentar dulu, bentar dulu. Nah, itu. Apa itu tipikal anak-anak sekarang ya? Apakah itu apakah yang tadi Mm-mm. masalah Oh, tua atau iya. tipikal anak sekarang? Ada Karena saya gejala juga di anak sekarang. mengalami di sini yang Mm. rumus dasar teknik sipil, orang insinyur, Mm-mm. Mm-mm. sarjana teknik, baru lulus Mm-mm. berapa tahun lah, 6 tahun Mm-mm. baru lulus gitu. Itu rumus dasar teknik sipil aja dia nggak ngerti. Tak tanyain, Iya, dasar banget itu. benar. Anak-anak sekarang Apakah ya. tipikal anak-anak sekarang gitu loh? Apakah atau Iya, dia lupa? iya. Kalau yang sudah kerja 38 agak tengah itu. Tapi yang murid-murid saya yang baru memang begitu. Dia itu nyarinya internet. Jadi perpustakaan itu jarang dipakai. Iya, betul. Jadi apa ya? Dia mencari ya kayak makanan yang siap saji tadi. Beli siap jadi. Bahkan dia nggak membaca apa yang diinikan. Kalau dulu kan kita nulis ya. Anak-anak sekarang nggak mau gitu. Sehingga memang dosennya agak pusing kalau ngajar. Tidak hanya dipakai di lapangan, ini agak beda. Apa saya sampai gini? Apa saya salah ngajar ya? Gitu. Logika pun juga enggak karena dia enggak bermain logika dan anak-anak sekarang itu sukanya kalau cepat itu tampil, bikin makanan, bikin konten, itu pinter. Sandiwara pinter. Tetapi begitu ilmu itu yang saya khawatirkan justru gitu. Serangan apa ya? Generasi yang muda, generasi ini yang kita hati-hati karena memang apa ya? Serangan untuk ini tidak lagi bom, tetapi mentalnya itulah yang kita diserang, dijajahnya itu mental. Tapi bisa jadi wakil presiden loh, calon loh. Coba aja makan apa dah? Food, makanan, fashion, sama ini. Ya, teknologi. Memang teknologi benar, dia cepat pintar. Tetapi di dalam otak ininya sering nggak terpakai. Dan anak-anak sekarang kalau dipaksakan bikin laporan, udah copy paste, kadang juga nggak jujur. Kalau sudah tak bilangin, kamu kalau mengalirkan copy paste, dosanya itu mengalir loh.
nggak tahu itu benar apa tidak, yang penting dia mengerjakan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi saya juga agak galak kalau ngajar. Nggak pelihara kumis lo ya. Galak. Jujur harus utama, nomor satu mesti tak marahi itu. Kena galak-galak ki kok anu ki lho apa? Apa? Sing ki Eh, lho kejiwaan ki lho, MAD ki lho enggak Pak, meningkat. galaknya nanti disayang beda. Galak itu dimotivasi. Saya tidak marah untuk ini kok. Dia saya apa ya? Saya bangun prosesnya, tetapi bukan output, tetapi proses untuk mencapai outputnya. Jadi saya tanamkan kejujurannya, saya tanamkan itu. Dan saya juga ceritakan kalau saya dulu masa kecilnya juga jualan gitu. Dia akan melihat seperti itu. Saya kelas 2 SD udah jualan loh. Jualan apa? Jualan kalau malam itu ada tontonan itu saya jualan itu. Kaliwungu. Iya, di rumah saya dulu besar, pinggir Oh. sungai. Terus kalau malam itu ada ketoprak kan, masih ingat ketoprak Pak ya? Apa? Wayang Wong. Oh iya iya. Oh, Ya, tak kira itu kalau pinter malam sama minggu saya anak kecil jualan lo. kacang rokok itu. Nah, terus untuk saku, asik sekali itu. Kalau nyari ikan juga saya suka, kalau malam hari gede, mancing bisa, saya gogoh bisa, tandur bisa, matun Wes, bisa. Nah, lengkap ya. komplit. Komplit itu ternyata yang asik pengalamannya masa sekarang. Manjat Dan pohon kelapa. wah bisa. Itu masa yang kuingat. Karena adik saya cowok. Jadi saya penekan panjat kelapa. Sekarang sih nggak Layangan, bisa. layangan. Oh bisa. Mana yang nggak bisa. Saya orang pramuka ini. Pernah bolos main Dengan layangan ketemu Pak Pak Bari. Joni itu naik gunung ke Gedung Songo. Bang Ya Songo Pak ya. ya, betul. Nah, naik Gunung Gedung Songo. Saya pramukanya ikut Bayangkara. Ayo, mana? Nggak ketemu Radino. Iya, Tapel pram. cuma saya pendiam orangnya dulu. Sama dong. Malu. Berarti di sama ya kita ya. Iya, Diam ya. iya. Iyalah, saya termasuk tercinta itu kok. Jalan Iya. pramuka. Introvert. Introvertnya ya enggak. Saya Saya iya. Kalau saya oh, introvert. saya Malu, lemah masih lembut. bisa, cuma pemalu iya. Tapi masih bisa kan, nyatanya saya ikut naik gunung itu. Naik gunung ke Gedung Songo, lewat Boja, udah itu. Semua wono. Sumawono tuh ada fotonya juga itu dengan Pak Edi, Pak Bantul juga ya ada itu. Fotonya dicari Bu biar refresh. Nah, ini dia bisa. Ah, Ya kan sih melaku-melaku neng Gedung Songo kan. Iya, ini sama Pak Bantul juga ada kok. Pernah Lagi saya foto share saya. itu. Orang seneng Pernah saya. foto-fotoan nih. Ya, itu justru yang kenangan yang asik kok itu. Foto di Gedung Songo. Jadi terkenang ya. Acaranya Samsung Health ya. Iya. Ya Pak Dul, Bang Dul. Ya, Samsung Health ya. Samsung Health ya. Ini aku tuh siapa toh? Mbuh iki ra ketok iki jenenge. Kok nggak ketok wes apa toh? Aku nih Pak Aku. Lubab ada, Pak Jen mana nih karena Pak Jen itu selalu bareng kok aku kok. Kelas 1 Tapi lho, Pak. nah, tapi kok aku kok ora ono sing cedak ya mbiyen iki sapa ya? Cedak kabeh. Enggak kabeh Riris sing paling cedak Riris. Riris itu di kelas 3. Enggak sekelas karena aku di rumahnya kelas 1 itu yang bareng di Nyok Lungguh yang depan sendiri saya itu. 17 po. Nah, 1/7 wah, ya benar ya itu. Di pojokan itu. Aku beli satu berarti 14 ya aku ya. Iya, sampai 14 bareng aku. 14 aja, dua Bang. Iya. Oke, saya Apa kira pemalu kan Bang? Pendiam Oke. kan Ibu. iya, iya. Pak Ian itu sudah S3 mau apa sekarang sudah profesor ya? Belum, masih berjuang. Oh ya, selamat ya. Nah, aku udah menyerah, saya nggak mau. Ya, Sudah moga-moga S3 ada. saya nggak mau juga. Oke. Kan beda soalnya Nah, anu itu tadi perempuan ya. supaya nggak Alzheimer itu tadi ya. Ya insya Allah enggak. Oke, bismillah. Bismillah niat, insya Allah enggak. Saya justru sekarang mau latihan menghafal loh. Bismillah.
Nggih, Oke, ngoten. saya Kalau kira ada kita bengkek, nggih. Minta maaf ya kalau banyak kurangnya ya. Oke, terima kasih. Nggih, Kita makasih. akhiri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, live nggih. Oke, monggo. Bang, Woi, ketoknya aku akhir Desember ra iso ya acara keluarga ya. oh kemana? Ya, ini Kendal malah acaranya. Oh, acara yang Kendal. Ada acara Nah, apa itu? Mantu. ya, Ada kita acara apa? ngumpul-ngumpul lah. Ngumpul keluarga. Keluarga ya? Ya, wes Januari. Ada. Nah, orang anu wae, Bang. Ada. Ning kene wae ning Kendal. Oke. Ada Tahun acara ini apa, ya Pak? udah. Ya, ya. Acara sepedaan. Oh, gitu, Pak. Kemarin jadi ke Megalan nggak, Pak? Ya kan. Jadi cuma Dianu Di sekolah mana? Hah? sekolah Taruna Nusantara. Oh, di TN. Mm-mm. Ya, anakku dulu di situ. Maaf ya, saya ngurus ya pindahan anakku itu. Iya, nggak apa-apa. Anakmu lemu toh, Mbak? Ya, Anakmu lemu toh? nggak dulu di situ. Oh, kok mbok kurusimu lho. Oh, kok kurusin mana? Berarti ngurusin anakmu lho. Ngurusin anakku. Tadinya gemuk jadi kurus. Walah, aku rak nyambung dia sama Gak nyambung lah, gak penting kuwi. Wah, aku deh. Kadang-kadang kan aku pernah gaya rapat membahas hal-hal yang gak penting. Proyek wis rampung ora ditarik ning Aceh nih sih. Terus berarti putar-putar terus ya. Kumpulinnya Caca, ayo kita meeting bahas sing ora penting. Terus sih dibahas apa? Bapakku tuku Vespa, nah ceritake ya. Bahas itu meeting itu. Bapaknya tuku Vespa. Ya benar sih. Lah penting itu band apa ya? Penghiburan tadi. Jadi judul meetingnya membahas yang gak penting. Membahas yang nggak penting. Terus isinya apa? Silaturahmi ya? Ya itu sih bapaknya itu karena cerita bapaknya pas belum mulai meeting dia cerita bapaknya tuku motor itu kan. Lah aku jadikan topik akhirnya bapaknya tuku motor bahas yang meeting. Salah satu hiburan. Sampai nggih izin live Monggo, nggih. monggo. Ya wes ya Alif ya, oke ya. Nggih, sehat selalu. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.